Di episode kali ini kita akan membahas ya tentang regulasi yang relevan di tahun 2026 ya Mas Taylor ya, yaitu PMK 105 tahun 2025 tentang PP 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung oleh pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2026. Oke, Mas Taylor, kira-kira kenapa ya pemerintah ini menerbitkan khusus untuk PP 21? Ya, jadi kan kalau PPh 21 ini kan kaitannya dengan pegawai ya, pegawai yang menerima penghasilan lalu dipotong pajak. Nah, dengan diberikannya insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, diharapkan masyarakat itu memiliki daya beli yang lebih, karena yang biasanya itu dipotong pajak, tetapi ini pajaknya tidak dipotong atau ditanggung pemerintah. Karena cukup menarik, yang pertama untuk pemberi kerjanya sendiri, jadi ada administrasi yang dimudahkan ya, yang tadinya harus memotong PP 21 dan menyetorkan bekas negara, sekarang tidak ada wajib penyetoran. Yang juga untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya ya, untuk karyawannya pajak dapat menerima penghasilan yang lebih besar gitu ya. Tentunya yang namanya insentif ini kan pasti ada ketentuannya ya, ketentuan dan bentuknya. Ada 3 pihak yang mendapatkan manfaat dari insentif dari PMK 105 ini. Pertama, yaitu adalah pemberi kerjanya, perusahaannya. Lalu yang kedua, pegawainya tentunya. Jadi pegawai ini ada 2, ada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Tapi tidak semua pemberi kerja atau pegawai ini mendapatkan insentif. Nah, sesuai PMK 105 ini, 105 2025, jadi hanya beberapa industri tertentu yang mendapatkan insentif ini. Ada 5 ya, ada industri alas kaki, tekstil pakaian jadi, furniture, kulit ataupun barang dari kulit, yang terakhir itu pariwisata. Jadi itu ya kawan pajak ya, segera manfaatkan insentif ini kalau memang kawan pajak bergerak di industri yang sudah disebutkan di PMK 105 tadi. Hai kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kita bertemu kembali di podcast Kata Lo Gue, podcastnya Kanwil di JB Banten. Tempat kawan pajak sharing, diskusi, dan curhat terkait peraturan perpajakan terbaru. Bersama saya, Radityo Utomo, penjuru pajak di Kanwil di JB Banten. Seperti biasa, saya tidak akan sendirian, dan kali ini saya ditemani oleh Mas Hairun Syah ya, dari KPP Madya Tangerang. Mas Hairun, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Adit? Sehat? Sehat. Selamat datang di Serang dan selamat datang di podcast Kata Lo Gue. Di episode kali ini kita akan membahas ya tentang regulasi yang relevan di tahun 2026 ya Mas Hairun ya, yaitu PMK 105 tahun 2025 tentang PP 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung oleh pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2026. Oke, jadi kita mau bahas dulu ya terkait apa sih PMK 105 itu dan gimana nanti tata cara pengajuannya dan siapa saja yang berhak menerima gitu Mas ya. Iya. Tapi sebelum masuk ke sana kita mau tahu dulu Mas, kenapa PMK 105 ini diterbitkan? Apa sih latar belakangnya kira-kira? Baik Mas Radit, kawan pajak. Jadi seperti yang kawan pajak tahu bahwa salah satu fungsi pajak itu kan ada namanya fungsi reguleran ya, untuk mengatur. Nah, salah satunya itu adalah memberikan stimulasi ekonomi. Nah, tujuan terbitnya PMK 105 ini itu adalah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga stimulasi ekonomi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk insentif PPh pasal 21 penghasilan tertentu yang ditanggung oleh pemerintah. Nanti bentuknya apa, siapa yang berhak, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi intinya tujuan dari PMK 105 ini adalah pemerintah ingin memberikan stimulasi ekonomi berupa insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Oke, jadi kalau kita bahas terkait PP 21 itu erat kaitannya dengan penghasilan berarti Mas ya? Betul, penghasilan yang dipotong kepada pegawai ya, orang pribadi.
Oke, jadi ada pegawai dan mereka yang bekerja di pemberi kerja atau perusahaan gitu ya. Oke, Mas Hairun, kira-kira kenapa ya pemerintah ini menerbitkan khusus untuk PPh 21? Ya, jadi kan kalau PPh 21 ini kan kaitannya dengan pegawai ya, pegawai yang menurut penghasilan lalu dipotong pajak. Nah, dengan diberikannya insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah, diharapkan masyarakat itu memiliki daya beli yang lebih, karena yang biasanya itu dipotong pajak, tetapi ini pajaknya tidak dipotong atau ditanggung pemerintah. Jadi ketika para pegawai yang mendapatkan insentif ini, dia mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi atau bisa dibilangnya mendapatkan uang jajan tambahan gitu ya dari negara, sehingga dia bisa memiliki daya beli yang lebih tinggi daripada biasanya. Seperti itu Mas Radit. Oke, jadi kalau untuk BTP atau ditanggung pemerintah ini, PPh 21 yang seharusnya dipotong dari penghasilan si pegawai tersebut. Yang tadinya ada pajak, potong pajak di situ, jadinya tidak ada dan penghasilan diterima jadi tinggi, lebih besar gitu ya. Oke, ini cukup menarik ya kawan baca sekalian, karena memang sebagian besar dari wajib pajak di Indonesia adalah wajib pajak orang pribadi pegawai gitu ya. Untuk pegawainya sendiri, apakah ada diatur atau semua pegawai bisa memanfaatkan DTP-nya nih Mas? Ya, tentunya yang namanya insentif ini kan pasti ada ketentuannya ya, ketentuan dan berlakunya. Nah, jadi siapa aja sih yang berhak mendapatkan insentif ini ya sesuai PMK 105 ini? Jadi kawan pajak ada 3 pihak ya, kalau bisa dibilang secara umum, secara garis besar ada 3 pihak yang mendapatkan manfaat dari insentif dari PMK 105 ini. Pertama, yaitu adalah pemberi kerjanya, perusahaannya. Tentunya pemberi kerja ini mendapatkan manfaat dari PMK 105 ini karena yang biasanya itu dia kalau menggaji pegawai, dia kan ada kewajiban buat motong lalu menyetorkannya ke kas negara. Nah, dengan dia mendapatkan insentif ini, tentu saja dia pajak PPh 21-nya itu ditanggung pemerintah Mas Radit, kawan pajak. Jadi dia tidak perlu menyetorkannya ke kas negara. Tapi tidak semua pemberi kerja atau pegawai ini mendapatkan insentif. Nah, sesuai PMK 105 ini, 105 2025, jadi hanya beberapa industri tertentu yang mendapatkan insentif ini. Ada 5 ya, ada industri alas kaki, tekstil pakaian jadi, furniture, kulit ataupun barang dari kulit, dan terakhir itu pariwisata. Dan juga kode klasifikasi lapangan utamanya atau KL utamanya itu yang tercantum pada basis data DJP dan harus sesuai dengan yang ada di lampiran PMK 105 tersebut ya. Itu kalau kawan pajak lihat di lampirannya itu sekitar ada 130-an KLU yang berhak mendapatkan insentif ini, tapi yang secara garis besar 5 industri tersebutlah yang mendapatkan insentifnya. Itu yang pertama ya, jadi pemberi kerjanya itu sendiri mendapatkan manfaat langsung dari PMK 105 ini. Lalu yang kedua, pegawainya tentunya. Jadi pegawai ini ada 2, ada pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Nah, perlu kawan pajak ketahui bahwa definisi pegawai tetap yang atau tidak tetap yang dimaksud oleh DJP ataupun ketentuan ini bukan dia tidak melihat dari dia itu statusnya pegawai tetap atau kontrak ya, tapi melihat dari penghasilannya diterima tetap dan teratur atau tidak gitu ya. Jadi pegawai tetap ini yang dimaksud itu adalah yang memiliki NPWP atau NIK yang tervalidasi dan juga penghasilan brutonya baik itu tetap teratur tidak lebih dari 10 juta per bulan Mas Radit. Per bulan tidak lebih dari 10 juta, meliputi gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan, dan imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur termasuk natura Mas Radit. Jadi gaji dan tunjangan yang bersifat tetap dan teratur, imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, dan juga termasuk natura. Lalu yang terakhir itu pegawai tidak tetap, termasuk yang mendapatkan manfaat dari insentif ini. Pegawai tidak tetap ini ketentuannya adalah yang menerima upah harian rata-rata itu tidak lebih dari 500.000 atau
upah bulanannya tidak lebih dari 10 juta juga. gitu. Jadi ada 3 itu yang mendapatkan manfaat. Oke, ini cukup jelas ya diatur di PMK 105-nya ya. Sudah ada dari sisi pemberi kerja, dari sisi penerima penghasilan juga ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ya. Dan itu diatur ternyata hanya ada 5 KLU ya, Mas ya. 5 industri ya. Mana nanti kalau di cabang itu ada sekitar 130 ya, cukup banyak sebetulnya. Jadi untuk kawan pajak yang memang bergerak di bidang industri yang sudah disebutkan oleh Mas Khairul tadi, silakan dapat memanfaatkan insentif dan stimulus PP 21 ini ya Mas ya. Karena cukup menarik, yang pertama untuk pemberi kerjanya sendiri, jadi ada administrasi yang dimudahkan ya, yang tadinya harus memotong PP 21 dan menyetorkan ke kas negara, sekarang tidak ada kewajiban penyetoran. Dan juga untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya ya, untuk karyawannya, kawan pajak dapat menerima penghasilan yang lebih besar gitu ya. Saya mau bahas sedikit terkait tadi KLU ya Mas ya. Untuk mereka yang terdaftar atau industri yang terdaftar di 2026 atau sebelum itu, apakah ada pembedaan untuk mereka yang sudah terdaftar di KLU tersebut atau bagaimana, ada titik kapan harus terdaftarnya atau? Ada Mas. Jadi kalau di PMK 105-nya itu kalau dia maksudnya pemberi kerjanya ya, perusahaannya itu perusahaannya atau industrinya dia sudah terdaftar sebelum tahun 2026, maka KLU-nya itu yang masuk dalam lampiran itu harus per 1 Januari 2026. Okay. Atau perusahaan yang baru berdiri atau baru terdaftar memiliki NPWP setelah 2026, yaitu sejak dia terdaftar. Jadi misalkan dia baru terdaftarnya sekarang tanggal 9 April 2026. Nah, baru kalau KLU-nya per tanggal ini sudah sesuai, nah itu dia berhak menggunakan insentif ini. Oke, jadi nggak bisa ya mereka yang terdaftar November 2025 tiba-tiba di Maret baru ubah KLU. Iya, tidak bisa. Tidak bisa memanfaatkan. Oke, itu untuk pemberi kerjanya ya teman-teman. Kemudian untuk insentif biasanya ada masa berlakunya Mas. Untuk di PMK 105 ini DTP-nya apakah berlaku sepanjang tahun 2026 sampai seterusnya atau bagaimana? Untuk insentif ya, jadi kan yang diatur di PMK 105 ini kawan pajak atau Mas Radit itu hanya berlaku untuk tahun anggaran 2026 ya. Dalam artian jadi insentif yang ini atas DTP PPh pasal 21 itu hanya dari bulan Januari 2026 sampai Desember 31 Desember berarti ya. 31 Desember 2026. Tapi ya sebenarnya sih kalau tahun lalu kan sebenarnya sudah ada peraturan sebelumnya yang mengatur insentif ya. Cuman kan nanti mungkin pemerintah akan meninjau lebih lanjut, mempertimbangkan lebih lanjut apakah nanti ke depannya akan ada insentif lainnya, karena kan bisa jadi tahun depan mungkin beda industri lain, ada tambahan gitu ya. Atau mungkin batasannya berubah, kita nggak tahu. Tapi untuk yang sekarang yang diatur di PMK 105, insentifnya ini adalah dari tahun 2026, Januari 2026 sampai Desember 2026. Desember 2026. Jadi itu ya kawan pajak ya, segera manfaatkan insentif ini kalau memang kawan pajak bergerak di industri yang sudah disebutkan di PMK 105 tadi. Kemudian untuk tata caranya Mas, kalau tadi sudah jangka waktunya, kemudian gimana sih tata cara pengajuannya? Apakah ada surat yang harus diajukan, kemudian harus mendaftarkan apa gitu? Baik Mas Radit dan kawan pajak, jadi bagaimana sih cara pemberian insentif ini dan kewajibannya? Jadi wajib pajak dalam hal ini maksudnya pemberi kerja ya, membayarkan insentif PPh pasal 21 ini secara tunai kepada pegawai saat pembayaran penghasilan atau gaji dan tidak dapat diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi misalkan seperti ini Mas Radit dan kawan pajak. Misalkan biasanya nih di bulan ketika dia mendapatkan penghasilan, misalkan katakanlah dia penghasilannya 10 juta. Karena dia dipotong pajak, misalkan pajaknya 500.000 ya, misalnya ini gampang aja nih. Nah, biasanya kan kalau tidak menggunakan insentif ya pegawai tersebut terimanya hanya 9.500.000. Tapi dengan memanfaatkan insentif ini,
perusahaan itu harus membayarkan utuh 10 juta, tidak dipotong 500 ribunya, jadi harus secara tunai. Jadi harus langsung diberikan kepada pegawainya itu ketika pembayaran gaji atau penghasilan. Dan juga 500 ribunya itu tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak. Jadi ya yang namanya juga insentif masih dikenakan pajak lagi gitu ya. Jadi intinya sih dibayarkan secara tunai dan juga tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang kena pajak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kawan pajak, pemberi kerjanya ini tetap membuatkan bukti potong. Ya, jadi kan ketika menggaji pegawai atau memberikan penghasilan kepada pegawai, pemberi kerjanya ini tetap membuatkan bukti potong. Hanya saja nanti di bukti potongnya itu harus di-state bahwa ini adalah DTP. Jadi kan kalau kawan pajak pemberi kerja ini membuat bukti potong, ya kita tahu di Kortex ini ada pilihan untuk DTP gitu ya. Itu yang kedua. Lalu tentunya dari bukti potong ini pemberi kerja wajib melaporkan dalam SPT masanya. SPT masa PPh pasal 21 mulai dari Januari hingga Desember. Masa Januari hingga Desember itu harus dilaporkan. Dan paling lambat ini 31 Januari 2027. Artinya baik itu SPT normalnya maupun pembetulannya itu yang dilaporkannya paling lambat 31 Januari 2027. Jadi katakanlah misalkan ada pemberi kerja nih yang sebenarnya berhak menggunakan insentif ini, tapi dia baru tahu infonya ini misalkan Februari 2027 gitu ya. Wah, ini saya berhak nih, tapi sampai Februari 2027 saya nggak menggunakannya dan saya tidak melaporkannya. Nah itu sudah tidak bisa gitu ya, karena dikunci SPT normalnya maupun pembetulannya dilaporkannya paling lambat 31 Januari 2027. Oke, jadi intinya pemerintah ini masih memberi kelonggaran juga ya. Iya. Kalau misalnya ada kawan pajak yang belum mengetahui informasi ini, tapi laporannya di 31 Januari 2027 masih bisa ya. Walaupun untuk pelaporan misalnya tahun masa pajak Februari 2026 gitu ya. Masih bisa. Masih bisa. Oke, jadi ada pelaporan normal atau pembetulan di situ ya. Betul. Oke, dan juga yang perlu kawan pajak ketahui, yang namanya ini DTP ya, ditanggung pemerintah. Jadi kalau misalkan nih di akhir tahun ya ketika diperhitungkan dalam A1-nya, kok ini PPh-nya lebih bayar bagi pegawai itu. Nah, itu tidak bisa dikembalikan seperti mekanisme biasanya karena ini DTP ya. Jadi kan pegawai ini menerima utuh penghasilannya. Jadi perhitungan pajaknya kalau seandainya lebih bayar itu tidak bisa dikembalikan. Dan juga bagi si pemberi kerja, dia tidak akan masuk ke kompensasi lebih bayarnya gitu, Mas. Seperti itu, Pak Pajak. Kemudian kalau misalnya pemberi kerja ini sudah melaporkan tapi ada kesalahan, kemudian atau dia terlambat melaporkan begitu, apakah ada konsekuensi untuk pemanfaatan insentif yang sudah dilakukan begitu? Baik, Mas Adi dan kawan pajak, tadi seperti yang kita sudah singgung di awal bahwa masa insentifnya ya itu adalah masa pajak Januari 2026 hingga masa pajak Desember 2026, dan dengan ketentuan dilaporkan dalam SPT-nya itu paling lambat 31 Januari 2027. Jadi baik normal atau pembetulannya harus dilaporkan 31 Januari 2027. Seandainya nih dia sudah memanfaatkan insentif ini misalkan, ya, jadi dia sudah membayarkan utuh gitu. Tapi DTP-nya di bukti potongnya dia tidak dibuat atau lupa dibuat, SPT-nya juga tidak dilaporkan sampai 31 Januari 2027, itu artinya dia tidak berhak. Konsekuensinya apa? Ya dia harus, ya namanya tadinya terutang mendapatkan insentif tidak terutang, kalau tidak mendapatkan insentif ya jadinya terutang kembali ya Mas Radit ya. Jadi dia harus bayar gitu. Jadi dia harus menyetorkan ya PP yang sudah diserahkan gitu ya. Jadi cukup menarik ya kawan pajak, apalagi kawan pajak yang bergerak di industri. Jadi ya alas kaki, industri tekstil ini kan industri besar ya skalanya ya. Betul. Dan memiliki pegawai atau pekerja yang cukup banyak ya. Betul. Jadi cukup besar manfaatnya kalau kawan pajak memanfaatkan dan sesuai dengan jangka waktu itu ya. Laporannya harus perhatikan, kemudian KRU-nya juga ya kawan pajak
batasan penghasilan yang diterima oleh pegawai juga harus dipastikan. Pastikan juga. Itu kalau misalnya pegawai tersebut memiliki penghasilan katakanlah 11 juta, apakah 10 jutanya DTP, 1 jutanya kena pajak begitu Mas Hairan, atau sama sekali tidak bisa memanfaatkan? Iya. Kalau sesuai ketentuannya itu diatur bahwa penghasilan tidak lebih dari 10 juta untuk pegawai tetap. Jadi kalau misalkan penghasilannya di atas 10 juta ya itu sama sekali tidak bisa memanfaatkan insentif tersebut ya Mas David ya. Jadi yang berhak itu hanya yang benar-benar penghasilannya itu di bawah 10 juta. Oke, itu kan pajaknya. Sudah cukup lengkap rasanya penjelasan dari Mas Hairan terkait PMK 105 tahun 2025 ini. Mungkin Mas Hairan ada penutup yang ingin disampaikan ke kawan pajak. Oke, baik kawan pajak dan Mas Radit. Jadi sekali lagi bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 atau 105 tahun 2025 ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga menjaga atau memberikan stimulasi ekonomi ya di tahun anggaran 2026, di mana industri yang mendapatkan fasilitas ini adalah tadi yang sudah disebutkan Mas Radit, yaitu industri-industri yang memiliki pegawai yang cukup banyak ya. Kalau di KPP saya nih, Media Tangerang itu kan ada industri sepatu, tekstil itu tuh pegawainya banyak banget tuh, bisa ribuan tuh ya. Ribuan itu. Jadi dengan mendapatkan insentif ini aja, yang satu PT itu ya, yaitu sudah meningkatkan daya beli masyarakat, terutama yang pegawai tersebut, sehingga diharapkan ini insentifnya ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan stimulasi ekonomi. Jadi kawan pajak atau pemberi kerja yang memenuhi ketentuan ya industri 5 industri tersebut kayak punya sesuai dengan PMK 105 segera atau silakan manfaatkan insentif tersebut dengan ketentuan-ketentuan berlaku ya, terutama batas waktunya itu pelaporannya adalah 31 Januari 2027. Seperti itu Mas Adi dan kawan pajak. Oke, Mas Hairan Syah, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi kawan pajak bisa memahami ya untuk pembahasan kita kali ini. PMK 105 tahun 2025 ini sangat ingin mendorong daya beli dari masyarakat, dan ini merupakan paket stimulus untuk tahun anggaran 2026 agar stabilitas ekonomi di tahun 2026 ini tetap terjaga kawan pajak, khususnya untuk sektor-sektor tadi ya, untuk sektor yang padat karya dan juga sektor pariwisata. Kawan pajak untuk mengikuti update-update peraturan kita yang lainnya dan juga informasi perpajakan yang ada di Kanwil DJP Banten, kawan pajak dapat follow Instagram kita di @pajak_djp_banten dan juga YouTube kita di Kanwil DJP Banten. Untuk Media Tangerang mungkin ada sosial medianya, Mas Hairan? Ada Mas, untuk media sosial Instagramnya itu di @pajak_media_tangerang. Oke, Pajak Media Tangerang ya, kawan pajak bisa follow di IG kita dan YouTube kita. Terima kasih atas atensi kawan pajak sekalian dan perhatiannya, dan juga Mas Hairan. Terima kasih juga Mas. Selamat kembali ke Tangerang. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya.